我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battle Through the Heavens versi novel. Gimana, masih sanggup buat denger cerita kelanjutan dari Xiaoyan? Kuilah, gak usah pakai lama-lama lagi, kita lanjutkan ceritanya. Cerita berlanjut dengan dibukanya pos pemeriksaan menuju ke kolam darah Gunung Surga. Suasana di peron seketika menjadi tegang saat Jinshi meminta semua orang untuk bersiap. Bersamaan dengan itu, tikus besar berwarna emas yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tangga batu tiba-tiba memancarkan cahaya yang aneh. Banyak pasang mata segera menatap tajam ke arah pintu masuk tangga batu. Tak lama setelah itu, Jinshi segera berkata bahwa mereka semua hanya memiliki waktu sekitar 1 jam. Mereka yang gagal mencapai puncak gunung dalam waktu 1 jam akan dianggap gagal. Ekspresi cukup banyak orang seketika berubah setelah mendengar perkataan dari Jinshi. Sesaat kemudian, dua sosok akhirnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi saat mereka berjalan keluar dari kerumunan. Mereka saling bertukar pandangan sebelum akhirnya menangkupkan tangan ke arah Jinshi dan berkata bahwa gerbang transformasi tulang, Huya, dan Hucheng siap untuk maju. Menanggapi hal itu, Jinshi pun menganggukkan kepalanya kemudian merasakan bahwa kekuatan keduanya berada di sekitar bintang 4 dan bintang 5 doang. Mereka mungkin luar biasa di tempat lain, namun mereka hanya bisa dianggap berada di tingkat menengah di tempat ini. Setelah menyapa Jinshi, doki keduanya pun segera melonjak dan mereka segera melesat untuk menaiki tangga. Kecepatan keduanya memang cukup cepat, namun setelah menempuh jarak 100 meter, tiba-tiba suara yang memekakan telinga pun segera terdengar. Suara tajam jeritan tikus yang sepertinya mampu menembus jiwa seseorang membawa riak yang tidak biasa dan menyebar ke segala arah. Kedua sosok itu pun tiba-tiba berhenti karena merasakan gelombang sonik yang seketika muncul. Wajah mereka dengan cepat menjadi pucat, tetapi mereka tidak segera dikalahkan. Namun tak seberapa lama, seteguk darah pun segera keluar dari mulut mereka hingga akhirnya mereka pun terpental. Melihat hal tersebut, Jinshi pun menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata bahwa mereka telah gagal. Jinshi pun lanjut melontarkan pertanyaan siapakah selanjutnya yang akan maju untuk menaiki tangga. Area sekitar pun seketika menjadi hening hingga akhirnya 4 orang melangkah di tengah keheningan ini. Dari kelihatannya mereka sepertinya berencana menggunakan jumlah yang banyak untuk menerobos dengan paksa. Tak lama doki pun segera melonjak dari tubuh mereka dan mereka pun segera melesat menaiki anak tangga. Namun tak bertahan lama mereka pun kembali dipukul mundur dengan seteguk darah yang keluar dari mulut masing-masing. Singkat cerita, beberapa orang pun telah maju hingga akhirnya Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan keningnya. Dari penglihatan Xiaoyan, orang yang terakhir naik memiliki kekuatan di sekitaran bintang 7 dohuang atau lebih. Namun orang ini masih dipaksa mundur oleh gelombang sonik saat ia masih berada di sekitar 100 meter dari puncak gunung. Xiaoyan pun hanya menggelengkan kepala menyadari bahwa gelombang sonik tersebut benar-benar sungguh merepotkan. Bersamaan dengan pemikiran Xiaoyan tersebut, tiba-tiba Nona Feng keluar dari kerumunan dan berjalan menuju ke arah Jinshi. Ia segera berkata bahwa ia bernama Feng Qinger dari Wind Lightning Pavilion menyapa tetua Jinshi. Ia lanjut berkata bahwa gurunya telah mengirimkan salam untuk tetua Jinshi sebelum ia pergi. Menanggapi hal itu, Jinshi pun tersenyum tipis ketika ia mendengar perkataan dari Nona Feng. Ia lanjut meminta Nona Feng untuk menyampaikan terima kasih kepada Lei Zunzi atas perhatiannya. Ia akan menuju ke Wind Lightning Pavilion untuk menemuinya jika ada kesempatan di masa depan. Setelah itu, Feng Qinger pun menoleh ke arah tangga dan tak lama doki pun segera melonjak dari tubuhnya. Seketika kilatan muncul di kakinya hingga tak lama tubuhnya pun melesat secepat kilat menuju ke arah tangga. Setelah menempuh jarak 100 meter, gelombang sonik pun segera melonjak ke segala arah. Namun dengan kecepatan yang dimiliki oleh Feng Qinger, tampaknya hal itu tidak terlalu berpengaruh. Akhirnya ia pun dapat mencapai puncak gunung dengan begitu mudahnya.
Banyak tatapan terkejut mengingat Feng Qing'er merupakan orang yang pertama berhasil menembus gelombang sonik hingga berhasil menuju ke puncak. Begitu pula dengan Xiaoyan yang terkejut melihat Feng Qing'er benar-benar mengeluarkan gerakan 3000 kilat. Tak lama setelah itu, Jinshi pun segera berkata bahwa Feng Qing'er telah berhasil dan bertanya siapakah yang akan maju selanjutnya. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun tersenyum kemudian menoleh ke arah Yanran dan berkata agar Yanran mengikuti dirinya. Yanran pun tanpa daya mengangguk hingga akhirnya mereka berdua pun berjalan menuju ke arah peron. Bersamaan itu, Tang Yin juga secara kebetulan keluar dari kerumunan. Tatapannya melirik Feng Qing'er di ujung tangga batu sebelum menoleh ke arah Jinshi. Ia menangkupkan kedua tangannya dan berkata bahwa ia adalah murid pavilion 10.000 pedang bernama Tang Yin menyapa tetua Jinshi. Jinshi pun mengangguk sebelum akhirnya Tang Yin menoleh ke arah tangga dan mengeluarkan pedang biru besar miliknya. Aura tajam segera keluar melonjak dari pedang sebelum akhirnya Tang Yin melompat dan berdiri di atas pedangnya. Tak lama Tang Yin pun melesat mengandalkan ketajaman dari angin yang terbuat dari ujung pedangnya. Dengan ketajaman dan aura yang sangat ganas akhirnya dapat membelah gelombang sonik dan ia pun berhasil menuju ke puncak. Menyadari hal tersebut, Jinshi pun segera berkata bahwa Tang Yin telah berhasil dan bertanya siapakah yang akan maju selanjutnya. Tanpa berlama-lama, Wang Chen pun maju kemudian berkata bahwa ia bernama Wang Chen dari pavilion musim semi kuning. Seketika ia pun menoleh ke arah tangga dan doki hitam segera melonjak melapisi tubuhnya. Ia pun bergegas segera melesat dan berhantaman dengan gelombang sonik yang sangat kuat. Namun tak berselang lama ia pun berhasil lolos dan akhirnya telah berada di puncak gunung. Jinshi kembali berkata bahwa Wang Chen telah berhasil lolos dan bertanya siapakah yang akan maju berikutnya. Tak lama sosok wanita berpakaian hijau pun segera berjalan perlahan menuju ke arah Jinshi. Ia segera berkata bahwa dirinya bernama Mu Qingluan berasal dari pavilion bintang jatuh menyapa tetua Jinshi. Jinshi pun tersenyum kemudian menganggukkan kepala dan berkata tampaknya pavilion bintang jatuh telah mengambil keputusan yang cukup bagus. Mengirim Nona Mu Qingluan untuk menjadi murid dari Feng Zunzi sepertinya merupakan hal yang benar-benar menakjubkan. Di sisi lain, setelah mendengar nama tersebut, Xiaoyan pun terkejut kemudian menoleh ke arah Jinshi dengan penuh ketidakpercayaan. Xiaoyan dengan jelas mendengar bahwa Jinshi baru saja menyebutkan nama Feng Zunzi. Xiaoyan benar-benar memiliki niat untuk mencari teman Yaolao bernama Feng Zunzi saat ia menuju ke dataran tengah. Namun sampai saat ini ia belum pernah mendengar banyak berita tentang dirinya. Secara mengejutkan dan tiba-tiba saat ini Xiaoyan mendapatkan beberapa informasi tentang Feng Zunzi di tempat ini. Xiaoyan pun seketika berpikir bahwa Mu Qingluan ini adalah anggota pavilion bintang jatuh. Jika Feng Zunzi adalah gurunya, maka Feng Zunzi kemungkinan adalah seseorang dari pavilion bintang jatuh. Kegembiraan liar segera melonjak di wajah Xiaoyan dan berpikir jika yang dikatakan Yaolao adalah benar maka ia akan mendapatkan bantuan besar dan tidak akan sendirian lagi. Bersamaan dengan pemikiran Xiaoyan tersebut, ternyata Mu Qingluan sudah setengah jalan menuju ke puncak gunung. Ia dengan tenang berjalan menghadapi gelombang sonik liar yang menerjang ke arahnya. Namun tak terduga ia tidak merasakan apapun dan berhasil lolos dengan mudah hingga akhirnya berhasil menuju puncak. Cukup banyak orang yang tercengang saat melihat Mu Qingluan mendaki gunung dengan begitu mudah. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang benar-benar dapat melewati susunan suara ini dengan cara yang begitu santai. Di sisi lain, Jinshi pun menggelengkan kepala dan baru tersadar bahwa serangan gelombang sonik oleh tikus menelan emas tidak akan banyak berpengaruh pada Mu Qingluan. Ia pun lanjut bertanya siapakah orang yang akan maju untuk berikutnya. Di sisi lain, Xiaoyan yang terkejut setelah melihat apa yang ditampilkan oleh Mu Qingluan pun seketika tersadar. Xiaoyan pun segera menoleh ke arah Yanran memberikan kode, kemudian mereka pun segera menghampiri Jinshi. Xiaoyan pun segera menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat berbicara bahwa junior Xiaoyan menyapa tetua Jinshi. Seketika mata Jinshi sedikit menyipit setelah mendengar nama yang baru saja disebutkan. Ia memang pernah mendengar tentang pemuda ini yang bahkan Feng Tian tidak bisa menangkapnya. Tidak disangka bahkan pemuda tersebut datang ke tempat ini.
Setelah itu, Jinshi segera berkata bahwa gelombang suara sonik akan menguat mengikuti peningkatan jumlah dari orang yang masuk. Apakah Xiaoyan yakin ingin membawa orang lain? Mendengar hal tersebut, Yanran pun segera berkata kepada Xiaoyan mengapa ia tidak naik sendiri. Jika Xiaoyan tetap membawa Yanran untuk berjalan bersama, maka hal itu akan menjadi beban untuk dirinya. Xiaoyan pun segera berkata agar Yanran ikut saja dengan perkataan Xiaoyan. Anggap saja bantuan kali ini sebagai hadiah untuk gurunya. Yanran pun merenung sejenak sebelum akhirnya berjalan perlahan mengikuti Xiaoyan. Setelah mereka tepat berada di depan tangga, Xiaoyan pun segera berkata kepada Yanran agar ia tetap mengikuti Xiaoyan. Yanran pun mengangguk sebelum akhirnya Xiaoyan segera melesat menaiki tangga disusul dengan Yanran. Setelah mereka berhasil menempuh jarak 100 meter, akhirnya gelombang sonik pun segera melonjak menghantam mereka. Doki mereka pun segera melonjak bersamaan dengan langkah yang semakin melambat di bawah tekanan gelombang sonik. Tak berselang lama, Yanran pun merasakan efek dari tekanan gelombang hingga akhirnya tatapannya berubah menjadi buram. Yanran pun terus bertahan dengan mengalirkan semua doki yang ia miliki hingga akhirnya ia benar-benar kepayahan. Seteguk darah segera keluar dan bersamaan dengan itu pandangannya pun perlahan mulai menjadi gelap. Tubuh Yanran yang sudah semakin melemah pun tanpa daya terpental oleh hempasan gelombang sonik yang ada di sana. Banyak tatapan marah dari orang-orang yang berada di bawah karena Xiaoyan benar-benar berani mengambil resiko seperti itu. Namun tak lama mereka pun dikejutkan dengan suara gemuruh dan sosok Xiaoyan yang tiba-tiba menghilang. Sosok Xiaoyan telah berada di belakang Yanran dan tangannya dengan lembut menggenggam pinggang Yanran. Di sisi lain, keempat orang yang telah mencapai puncak gunung juga tak lepas dari rasa terkejut. Mereka jelas menyadari bahwa teknik yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan adalah teknik gerakan 3000 kilat. Di sisi lain, Xiaoyan segera memerintahkan Yanran untuk menggunakan doki yang tersisa menutup telinganya. Tak lama setelah itu, Xiaoyan pun menatap ke atas dan wajahnya seketika memerah. Xiaoyan pun menarik nafas dalam hingga akhirnya ia membuka mulutnya dan raungan segera keluar bersamaan dengan gelombang yang sangat dahsyat. Ekspresi Jinshi seketika berubah setelah melihat teknik raungan yang dikeluarkan oleh Xiaoyan. Gelombang sonik semacam itu tidak terlalu menakutkan namun memiliki raungan aura naga yang tersembunyi di baliknya. Raungan naga semacam ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditiru oleh keterampilan Do tingkat biasa. Hanya beberapa binatang unik yang benar-benar memiliki garis keturunan naga yang dapat memancarkannya. Namun kali ini Xiaoyan adalah seorang manusia dan bagaimana mungkin ia dapat menguasainya. Di atas tangga, gelombang sonik besar menyapu di depan banyak tatapan orang yang terkejut. Gelombang tersebut bertabrakan keras dengan gelombang sonik dari gelombang yang ditimbulkan oleh tikus. Setelah itu terjadi penghilangan sepihak sepenuhnya dan yang menghilang adalah gelombang sonik pasang dari si tikus. Adegan tersebut pun menyebabkan orang-orang di peron dan puncak gunung langsung tercengang. Mereka bertanya-tanya bagaimana mungkin Xiaoyan mampu mengalahkan gelombang tersebut dengan kekuatannya sendiri. Setelah itu, Xiaoyan pun bergegas ke puncak gunung tanpa halangan sedikit pun. Setelah sampai, barulah kemudian ia dengan lembut menurunkan tubuh Yanran dari pelukannya. Sementara itu, di sisi lain, Jinshi menggelengkan kepalanya kemudian tertawa setelah melihat tikus menelan emas benar-benar kelelahan. Saat ini, setelah ia melakukan hal tersebut, kekuatan susunan suara pasang tikus pasti akan sangat berkurang. Pada akhirnya, hal ini akan memberikan keuntungan bagi mereka yang melangkah maju setelah Xiaoyan. Kembali ke Xiaoyan yang telah berada di puncak gunung, kemudian mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya. Ia pun segera menyerahkannya kepada Nalan Yanran dan bertanya apakah kondisi Yanran saat ini baik-baik saja. Yanran menggelengkan kepalanya dengan lembut setelah menerima pil obat. Ia pun segera menjawab bahwa kondisinya saat ini baik-baik saja dan Yanran segera berterima kasih kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya menoleh ke arah 4 orang yang telah berada di puncak. Pada saat ini keempat orang itu juga melemparkan pandangan mereka kepada Xiaoyan. Tatapan Tang Yin dan Mu Qingluan masih baik-baik saja sementara tatapan Feng Qing'er dan Wang Chen agak tidak bersahabat. Tang Yin segera tersenyum kemudian menangkupkan tangannya dan mengucapkan selamat kepada Xiaoyan.
Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun berterima kasih atas ucapan yang telah diberikan oleh Tang Yin. Sementara itu di sisi lain, Mu Qingluan segera bertanya tingkat penguasaan apa yang telah dicapai oleh gerakan 3000 petir milik Xiaoyan. Menanggapi hal itu, Xiaoyan samar-samar merasakan bahwa tindakan dari Mu Qingluan hanya untuk membuat Feng Qing'er merasakan ketidaknyamanan. Tak lama, apa yang dirasakan Xiaoyan benar terjadi dengan Mu Qingluan dan Feng Qing'er yang saling berdebat. Xiaoyan pun tercengang setelah melihat keduanya benar-benar terlibat dalam bentrokan. Setelah itu, Xiaoyan pun bertanya kepada Mu Qingluan apakah ia bisa berbicara secara pribadi dengan dirinya. Mu Qingluan sedikit terkejut saat mendengar pertanyaan dari Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan Xiaoyan dan mereka tidak bisa dianggap akrab satu sama lain. Namun memikirkan bagaimana Xiaoyan telah menyebabkan pavilion petir angin kehilangan banyak wajah selama periode waktu ini, telah menyebabkan ia memiliki kesan yang cukup baik terhadap Xiaoyan. Akhirnya Mu Qingluan pun menganggukkan kepalanya dan dengan lembut melayang ke satu sisi. Sementara itu Xiaoyan segera berkata kepada Yanran untuk jangan bergerak sembarangan dan tunggu Xiaoyan di sini. Xiaoyan pun segera pergi menuju ke tempat di mana Qingluan berada. Setelah Xiaoyan sampai, Mu Qingluan pun segera bertanya apakah ada permasalahan di antara mereka. Xiaoyan pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya bertanya bolehkah ia tahu apakah Feng Zunzi adalah guru dari nonamu. Mendengar pertanyaan Xiaoyan, Mu Qingluan pun mengangguk kemudian mengangkat alis tipisnya dan dengan lembut menjawab bahwa cukup banyak orang yang tahu tentang hal tersebut. Setelah itu Xiaoyan pun dengan sopan bertanya, jika begitu apakah nonamu tahu tentang keberadaan dari tetua Feng? Mu Qingluan seketika menyipitkan matanya kemudian balik bertanya siapakah sebenarnya identitas asli dari Xiaoyan dan mengapa ia mencari gurunya. Melihat ekspresi Mu Qingluan, Xiaoyan yang ragu-ragu sejenak akhirnya berkata bahwa ia adalah seorang murid dari seorang teman lama Feng Zunzi. Atas perintah dari guru Xiaoyan, ia datang untuk mencari seseorang bernama Feng Zunzi. Menanggapi hal tersebut, Mu Qingluan pun sedikit terkejut kemudian bertanya teman lama mana yang dimaksud oleh Xiaoyan. Xiaoyan yang agak sedikit ragu pun kemudian berkata bahwa nonamu akan menyadari hal ini di masa depan. Saat ini bukanlah waktu yang tepat dan Xiaoyan kurang nyaman untuk membicarakannya sekarang. Menanggapi perkataan Xiaoyan, Mu Qingluan pun merenung dan berpikir bahwa Feng Zunzi memang memiliki lingkaran sosial yang begitu luas. Namun alasan yang dibentuk oleh Xiaoyan ini tidaklah cukup. Terlebih dengan kekuatan Feng Zunzi, kemungkinan besar Xiaoyan tidak akan bisa mencapai apapun bahkan jika ia memiliki niat buruk di dalam hatinya. Mu Qingluan segera melambaikan tangannya dan berkata bahwa guru suka berpergian. Sulit untuk bertemu dengannya jika di hari biasa. Namun jika Xiaoyan benar-benar ingin mencarinya, maka Xiaoyan dapat pergi ke Wind Lightning Eastern Pavilion 3 bulan dari sekarang. Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata dari Mu Qingluan. Wajahnya segera ditutupi dengan senyum pahit mengingat hubungannya dengan Wind Lightning Pavilion telah berubah menjadi kacau. Bagaimana Xiaoyan bisa menuju ke markas mereka? Hanya satu Feitian saja sudah berhasil mengejarnya sampai sedemikian rupa. Terlebih Wind Lightning Eastern Pavilion adalah tempat markas besar mereka berada. Pasti akan ada banyak ahli di sana dan kemungkinan dia tidak akan bisa kembali setelah menuju ke sana. Tak lama setelah itu, Mu Qingluan lanjut menjelaskan bahwa lokasi pertemuan besar 4 pavilion 3 bulan dari sekarang akan diadakan di Pavilion Petir Angin. Menjadi salah satu pihak yang berpartisipasi di dalamnya, maka Pavilion Bintang Jatuh secara alami akan hadir. Pada saat itu pula lah guru juga akan menuju ke sana. Jika Xiaoyan benar-benar ingin bertemu dengannya, maka Xiaoyan dapat melakukannya pada saat itu. Informasi ini bukanlah sesuatu yang sengaja dibuat oleh Mu Qingluan untuk menjebak Xiaoyan. Mu Qingluan pun menutup mulutnya kemudian tertawa saat melihat senyum pahit yang berada di wajah Xiaoyan. Xiaoyan pun berpikir keras setelah ia tersenyum pahit dan mendapat informasi dari Mu Qingluan. Tak lama setelah itu Xiaoyan pun mengangguk kemudian berterima kasih karena ia telah mendapatkan informasi dari nonamu. Menanggapi perkataan Xiaoyan, Mu Qingluan pun segera bertanya apakah Xiaoyan benar-benar akan menuju ke sana. Feitian tidak hanya akan hadir di pertemuan besar 4 pavilion, bahkan 2 kepala pavilion lainnya juga akan hadir.
Selain itu ada juga kepala pavilion timur Lei Zunzi di sana. Xiaoyan hanya akan mencari kematian jika ia benar-benar berniat untuk pergi ke sana. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun menghela nafas kemudian tertawa kecil dan berkata bahwa ia tahu batasannya. Tak lama setelah itu, Mu Qingluan pun menggelengkan kepalanya kemudian berkata jika Xiaoyan benar-benar ingin pergi maka Xiaoyan tidak bisa menyalahkan Mu Qingluan. Namun jika apa yang dikatakan Xiaoyan adalah benar bahwa Xiaoyan adalah murid dari teman lama gurunya, mungkin gurunya akan menolong meminta Wind Lightning Pavilion untuk melepaskan Xiaoyan. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun berseri-seri kemudian mengangguk dan sekali lagi berterima kasih kepada Mu Qingluan. Setelah itu, Mu Qingluan pun lanjut berkata agar mereka segera pergi karena waktu yang diberikan sudah hampir habis. Akhirnya, mereka pun kembali berkumpul dengan orang-orang yang berhasil menuju ke puncak gunung. Singkat cerita, waktu 1 jam yang diberikan oleh Jinshi pun telah habis menghasilkan 9 orang yang berhasil menuju ke puncak. Tak lama sosok Jinshi pun segera muncul di hadapan mereka dan Xiaoyan pun segera memberi hormat. Menanggapi hal itu, Jinshi pun mengangguk kemudian berkata agar mereka mengikuti dirinya. Tanpa basa-basi, mereka pun segera mengikuti kemana arah Jinshi pergi. Tak lama mereka pun sampai di suatu tempat, kemudian Jinshi berkata bahwa itu adalah kolam darah mata surga. Namun saat ini bukan saatnya gelombang energi mencapai puncaknya. Saat gelombang mencapai puncaknya, seluruh energi pegunungan akan berkumpul di gunung berapi ini. Pada saat itulah kolam darah juga akan meluap dan pada saat itulah mereka harus masuk. Setelah itu Jinshi lanjut menjelaskan mereka semua harus ingat bahwa bagian dalam Heaven Mountain Blood Pool mengandung racun api yang sangat padat. Oleh karena itu mereka tidak bisa tinggal di dalamnya terlalu lama. Mereka semua harus segera keluar setelah paling lama 3 hari. Jika tidak, maka racun api akan merasuki tubuh mereka dan kemungkinan akan sulit untuk dikeluarkan bahkan jika guru mereka melakukannya secara pribadi. Racun api telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Begitu memasuki tubuh mereka, hal itu akan menjadi seperti belatung di dalam tulang seseorang. Ekspresi cukup banyak orang seketika berubah sedikit setelah mendengar kata-kata tersebut. Tidak terduga bahwa ada bahaya seperti itu di dalam kolam darah gunung surga ini. Tatapan Xiaoyan pun segera menyapu Jinshi dan hatinya tiba-tiba mengerti sesuatu. Tidak heran Xiaoyan merasa bahwa Jinshi telah mengumpulkan banyak cedera dalam tubuhnya. Dari kelihatannya luka itu pasti berhubungan dengan racun api yang telah ia sebutkan. Setelah itu Jinshi lanjut berkata bahwa ada 9 orang dari mereka yang berhasil lolos. Dengan kata lain, salah satu dari mereka tidak akan bisa memasuki kolam darah gunung surga. Mereka harus memutuskan siapakah yang tidak bisa masuk ke dalam kolam gunung surga. Suasana pun seketika menjadi serius setelah perkataan ini terdengar. Sementara itu, Jinshi tidak peduli dengan reaksi yang mereka tampilkan. Ia memutuskan untuk berbalik hingga tiba-tiba langkah kakinya terhenti dan matanya beralih ke Xiaoyan. Kemudian ia berkata agar Xiaoyan mengikutinya. Semua orang yang hadir termasuk Xiaoyan sendiri merasa terkejut saat mendengar perkataan tersebut. Segera mereka pun melemparkan beberapa tatapan yang tidak biasa kepada Xiaoyan. Xiaoyan yang kebingungan pun tanpa daya segera mengikuti Jinshi yang berjalan ke arah pavilion yang berada di puncak gunung. Tak lama Xiaoyan pun sampai dan sedikit terkejut setelah melihat pria tua berjubah abu-abu yang ia temui sebelumnya. Jinshi tersenyum ke arah Xiaoyan kemudian bertanya apakah Xiaoyan mengetahui mengapa ia memanggil dirinya. Mendengar hal itu Xiaoyan pun terdiam sebelum akhirnya bertanya apakah hal itu karena cedera internal serius yang diderita oleh tetua Jinshi. Jingu di sisi lain segera tertawa terbahak-bahak dan berkata bahwa ia sudah mengatakan Xiaoyan ini bukan alkemis yang biasa. Menanggapi hal itu, Jinshi segera menatap tajam ke arah Xiaoyan kemudian berkata apakah Xiaoyan yakin bahwa Jinshi mengalami luka yang serius di dalam tubuhnya. Saat ini Jinshi masih merasa ragu akan kemampuan dari Xiaoyan. Hal itu dikarenakan beberapa alkemis tingkat 6 yang telah mereka undang kesulitan untuk merasakan apa yang dialami oleh Jinshi. Ia pun bertanya-tanya mungkinkah pemuda di hadapannya ini yang berusia kurang lebih 20 tahunan berada di tingkat yang lebih tinggi dari level 6.
Menanggapi pertanyaan Jinshi, Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia dapat melihat sedikit permasalahan yang ada di dalam tubuh Jinshi. Setelah itu, Jinshi pun segera bertanya apakah Xiaoyan yakin bahwa ia dapat mengobatinya. Xiaoyan pun terdiam sejenak sebelum akhirnya bertanya bolehkah ia melihat lebih lanjut permasalahan yang ada di dalam tubuh Jinshi. Xiaoyan pun segera berjalan kemudian duduk di atas meja batu. Setelah itu, ia menunjuk ke kursi batu di sampingnya dan mulut Jinshi berkedut saat melihat ini. Tanpa daya, ia pun menuruti perintah Xiaoyan dan segera duduk di sampingnya. Xiaoyan meraih tangan Jinshi dan matanya menyipit sementara seutas kekuatan spiritual dengan cepat memasuki tubuh Jinshi. Setelah cukup lama, akhirnya Xiaoyan pun membuka matanya dengan ekspresi yang sangat serius. Menyadari hal itu, Jingu pun segera bertanya apakah yang berhasil Xiaoyan temukan. Xiaoyan menghela nafas, kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa racun api telah memasuki tubuh dan meresap jauh ke dalam tulang. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat racun api yang begitu dalam. Sepertinya akan sangat sulit untuk benar-benar mengusir racun tersebut. Ekspresi Jinshi dan Jingu menjadi jauh lebih suram ketika mereka mendengar Xiaoyan mengucapkan perkataan seperti itu. Perkataan yang dilontarkan oleh Xiaoyan benar-benar sama seperti beberapa alkemis tingkat tinggi lainnya. Tak lama setelah itu, Xiaoyan lanjut berkata, meskipun sangat sulit untuk dikeluarkan, namun hal itu tidak sepenuhnya tanpa solusi. Mendengar perkataan Xiaoyan, Jinshi pun seketika bersemangat kemudian bertanya apakah Tuan Xiaoyan benar-benar mampu untuk mengeluarkan racun api gunung surga di dalam tubuhnya. Xiaoyan pun hanya tersenyum tanpa menjawab, lalu tatapannya segera meluncur ke area luar pavilion batu. Jinshi dan Jingu terkejut ketika mereka melihat hal tersebut. Jinshi ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata selama Xiaoyan benar-benar mampu mengeluarkan racun api gunung surga di tubuhnya, maka ia akan memberi Xiaoyan kesempatan yang menjamin kemajuan Xiaoyan menjadi seorang Dozong. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun tanpa ragu segera menyetujui kesepakatan yang mereka buat. Jinshi menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata dari Xiaoyan. Ia lanjut berkata bahwa kolam gunung darah surga memang memiliki beberapa efek ajaib untuk membantu seseorang menembus. Namun kemungkinan ini terjadi tidak terlalu besar. Selain itu, ini hanya efektif untuk beberapa ahli yang tetap berada di puncak kelas Do Huang selama beberapa waktu. Melihat kekuatan yang dimiliki Xiaoyan, kemungkinan itu hanya waktu yang singkat sejak Xiaoyan maju ke Do Huang bintang 9. Oleh karena itu, bahkan jika Xiaoyan memasuki kolam darah gunung surga, maka akan sangat sulit bagi Xiaoyan untuk melakukan terobosan ke kelas Dozong. Xiaoyan mengangguk karena ia juga merasakan keraguan di dalam hatinya. Xiaoyan benar-benar menghargai kolam darah gunung surga ini. Jika tidak, ia tidak akan mengambil resiko ditangkap oleh Wind Lightning Pavilion untuk pergi ke tempat ini. Setelah itu, Xiaoyan pun segera bertanya metode apa yang ada di dalam pikiran tetua Jinshi. Menanggapi pertanyaan Xiaoyan, Jinshi pun segera berkata bahwa mulut gunung berapi puncak Heaven Eye Mountain adalah tempat dengan energi terpadat di dalam Heaven Eye Mountain Range. Kolam darah gunung surga juga terbentuk dari energi yang sangat besar ini. Namun ini bukan bagian paling indah dari kolam darah gunung surga. Meskipun sebagian besar energi akan menggumpal dalam cairan berwarna merah di mulut gunung berapi yang sangat besar tersebut, setiap kali gelombang energi terbentuk, sebagian kecil darinya akan tenggelam dan meresap ke bagian terdalam dari kolam darah gunung surga. Meskipun hanya mengandung sedikit energi, namun energi tersebut benar-benar sangat murni. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Xiaoyan pun segera bertanya mungkinkah racun api gunung surga di dalam tubuh tetua Jinshi diperoleh dari tempat tersebut. Jinshi pun menghela nafas, kemudian mengangguk dan Xiaoyan lanjut berbicara. Xiaoyan segera berkata bahwa dengan kekuatan Jinshi saja ia tidak mampu menahan korosi dari racun api gunung surga. Sementara Xiaoyan hanya memiliki kekuatan bintang 9 Do Huang, dan bagaimana Xiaoyan bisa untuk menanggungnya. Menanggapi perkataan Xiaoyan, Jinshi segera berkata bahwa orang lain mungkin secara alami tidak akan berani memasuki dasar kolam darah gunung surga. Namun bagi Xiaoyan yang memiliki api surgawi, hal itu tentu tidak akan terlalu sulit. Meskipun racun api gunung surga memiliki kekuatan yang mengerikan, namun hal itu masih tidak dapat bersaing dengan api surgawi.
Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pun tiba-tiba mengerti dan bertanya apakah tetua jin berniat untuk membuat Xiaoyan menuju ke dasar kolam darah Gunung Surga dan meminjam energi di sana untuk menerobos ke kelas Do Huang. Jinsi segera berkata bahwa tempat itu dapat dianggap sebagai lokasi rahasia bagi suku tikus menelan emas. Bahkan orang seperti Feng Qing'er dan yang lainnya tidak menyadari hal tersebut ada di sana. Dengan begitu, apakah Xiaoyan ingin masuk menuju ke dasar kolam darah Gunung Surga? Xiaoyan pun merenung sejenak sebelum akhirnya setuju, kemudian berkata bahwa ia hanya akan membantu tetua mengeluarkan racun setelah ia berhasil keluar dari kolam darah Gunung Surga. Jinsi pun setuju, kemudian melambaikan tangannya dan seketika sebuah cahaya emas melintas ke arah Xiaoyan. Ia berkata bahwa ada penghalang spasial yang ditempatkan oleh suku tikus menelan emas di dasar kolam darah Gunung Surga. Xiaoyan harus mengandalkan benda tersebut untuk memasukinya. Xiaoyan pun meraih benda yang berbentuk tengkorak tikus berwarna emas gelap. Seketika Xiaoyan pun mengangguk kemudian menyimpan benda tersebut di cincin penyimpanannya. Xiaoyan pun lanjut berkata jika begitu maka Xiaoyan akan berterima kasih kepada tetua Jinsi. Jika Xiaoyan benar-benar dapat menembus ke kelas Dozong di tempat ini, maka tetua Jinsi dapat menyerahkan perawatan racun api Gunung Surga di tubuhnya kepada Xiaoyan. Jinsi pun mengangguk kemudian berkata bahwa Xiaoyan harus kembali bersama dengan mereka yang telah bersiap di puncak gunung. Puncak gelombang energi akan segera tiba dan pada saat itu kolam darah Gunung Surga akan terisi dengan cepat. Yang perlu Xiaoyan lakukan adalah masuk ke dalam kolam pada waktu yang paling tepat. Xiaoyan pun tersenyum kemudian menangkupkan kedua tangannya sebelum akhirnya berbalik dan pergi meninggalkan paviliun.